semuanya, saya Faisal Rival dari kelompok 8 dan saya akan membahas tentang saham preferen dan saham biasa anak. Saham merupakan surat berharga yang menyatakan kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Terdapat dua jenis kepemilikan saham di pasar modal Indonesia, yaitu saham biasa dan saham preferen. Pemegang saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa untuk menentukan kebijakan seperti pada saham preferen. Saham biasa atau common stock. Nah, untuk saham biasa atau common stock ini merupakan surat berharga yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Jadi untuk pemilik common stock ini akan menanggung semua keuntungan sekaligus resiko bisnis yang terjadi dalam perusahaan. Tanya itu, pemilik common stock ini tidak memiliki hak istimewa seperti preferen ya. Berdasarkan pesaka investasi saham pada ekuitas dibagi menjadi 4 kategori, yaitu investasi saham di bawah 20%, investasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan, investasi saham sebesar 20-50%, investasi yang dikendalikan bersama atau sering disebut ventura bersama, investasi saham lebih dari 50%, investasi yang memiliki pengendalian atas entitas tersebut dan entitas yang dikendalikan disebut entitas anak. Entitas anak akan dikonsolidasikan oleh entitas induk. Dan saya coba juga jelasin beberapa istilah yang barusan mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Tadi saya jelasin ada investasi saham di bawah 20%, investasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Istilahnya itu sendiri adalah pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan, kebijakan, keuangan, dan operasional entitas investasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengendalian, tadi ada sempat juga dibahas ya soal pengendalian. Pengendalian itu sendiri adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan operasional dan keuangan suatu entitas untuk memperoleh manfaat. Terus untuk nomor 2 saham preferen ya, atau preferred stock. Saham preferen merupakan saham yang pemegangnya mempunyai hak lebih dibandingkan dengan hak pemilik saham biasa. Keunggulan dari preferred stock itu sendiri yaitu lebih aman dari saham biasa. Hal ini karena pemilik saham memiliki hak klaim pada aset dan seluruh kekayaan perusahaan pada saat perusahaan mengalami likuidasi. Di mana ada keunggulan, pasti ada kelemahannya juga. Nah, itu kita bahas kelemahannya tuh. Sekarang pada saham preferen ini, kelemahannya adalah sulit untuk diperdagangkan. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang sedikit, berbeda dengan saham biasa ya, yang jumlahnya relatif banyak. Selain itu juga suara pemegang saham preferen hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sangat bertolak belakang dengan hak suara pemegang saham biasa yang biasa menentukan dan memilih jajaran manajemen dari perusahaan itu sendiri. Lanjut ke jenis saham preferen ya. Ada dua, yaitu satu saham preferen partisipasi. Jenis saham untuk para pemilik yang hak dan wewenangnya membandingkan laba pada para pemilik saham biasa. Nama lain dari saham ini adalah partisipasi preferen stock. Untuk jenis yang kedua, saham preferen non-kumulatif. Saham ini merupakan jenis saham di mana para pemilik saham tidak mempunyai wewenang untuk mendapatkan dividen yang belum terbayar pada tahun sebelumnya secara kumulatif. Lanjut aja untuk alasan perusahaan menjual saham preferen. Itu ada dua alasan utama mengapa perusahaan menyediakan pilihan preferen stock. Yang pertama, preferen stock memiliki sifat yang fleksibel dan pembayaran dividennya jika ada permasalahan finansial di dalam perusahaan, preferred stock bisa ditangguhkan oleh perusahaan tersebut.
Untuk yang kedua, preference stock lebih mudah dipasarkan karena biasanya saham jenis ini dibeli oleh investor dalam bentuk institusi atau perusahaan lain. Oleh karenanya, saham preference lebih mudah dibeli pada saat terjadi IPO atau Initial Public Offering. Nah, setelah bahas saham preference dan saham biasa, pasti ada perbedaan-perbedaannya ya. Saya juga mau jelasin ada beberapa perbedaannya antara saham preference dan saham biasa. Satu, meski keduanya adalah instrumen ekuitas, ada beberapa perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Pertama, pada pemilik preference stock, nilai dividen sudah ditetapkan besarnya, sementara untuk pemilik common stock, nilai dividennya sesuai dengan laba. Jadi ada kemungkinan juga untuk tidak mendapatkan dividen gitu karena tidak ada laba. Kedua, pemilik preference stock biasanya tidak terganggu dengan kenaikan dan penurunan harga di tingkatan yang sama dengan pemilik saham biasa. Preference stock juga biasanya ada dalam jumlah dan nilai yang lebih tinggi daripada saham biasa. Gitu. Ketiga, pemilik saham preference mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemilik saham biasa jika dilihat dari segi wewenang. Keempat, pemilik preference stock mempunyai hak untuk mendapatkan bayaran dividen lebih awal dari pemilik common stock. Biasanya lebih dulu ya, dia lebih diprioritasin. Pemilik common stock hak suaranya lebih besar karena bisa menentukan jajaran manajemen perusahaannya. Terus saat ada kerugian, saat perusahaan memiliki pemilik preference stock punya hak yang lebih diutamakan dalam melakukan klaim pengembalian investasi. Biasanya sih aset ya itu. Terus pemilik common stock memiliki hak untuk membeli kembali saham perusahaan dan ini tidak berlaku pada pemilik preference stock. Salah. Pemilik common stock memiliki hak untuk membeli kembali saham perusahaan dan ini tidak berlaku pada pemilik preference stock biasanya. Oke, sekian dulu pembahasan materi saham preference dan saham biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Nur Ali. Kami dari kelompok 8 pada pertemuan kali ini kami ingin membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi masalah khusus. Yang pertama, laba antar perusahaan. Laba antar perusahaan atau intercompany profit, tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi. Laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan dalam hal perpindahan pengelolaan seperti menjual atau membeli barang dan atau jasa tidak boleh diakui. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Di dalam laba antar perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu laba atas sediaan dan laba atas aktiva yang disusutkan. Yang pertama, laba atas sediaan itu juga dibagi dua. Yang pertama, penjualan oleh induk, yang kedua, penjualan oleh anak. Pertama kita akan membahas mengenai penjualan oleh induk. Penjualan oleh induk ini ada dibagi menjadi dua penguasaan. Yang pertama penguasaan 100%, kedua penguasaan di bawah 100%. Semua penguasaan tersebut baik menggunakan metode equity maupun metode cost, sistem pencatatannya adalah sama. Sistem pencatatannya bisa kita lihat pada tabel berikut. Kita coba contoh pertama.
Induk menjual kepada anak barang dagangan seharga Rp10.000. Harga perolehannya Rp6.000, yang berarti labanya Rp4.000. Kita bisa lihat pada tabel tersebut, yang didebet itu adalah sediaan. Di kolom anak Rp10.000, lalu ada di kolom eliminasi Rp4.000, kemudian neraca konsolidasinya sama dengan Rp6.000. Pada tabel kredit, yaitu LYD induknya dieliminasi sebesar Rp4.000. Kemudian penjualan oleh anak, penguasaan 100% dan penguasaan di bawah 100%. Kita perhatikan contoh kedua, anak menjual kepada induk barang dagang seharga Rp10.000. Harga perolehannya adalah Rp6.000, yang berarti labanya adalah Rp4.000. Pada kolom penguasaan 100% metode equity, bagian debitnya sediaan pada kolom induk sebesar Rp10.000, kemudian dieliminasi sebesar Rp4.000, maka neraca konsolidasinya sama dengan Rp6.000. Pada bagian kredit, yaitu LYD induk dieliminasi sebesar Rp4.000. Kemudian pada tabel penguasaan 100% metode cost, bagian debitnya sama saja dengan metode equity, namun di bagian kreditnya LYD anak dieliminasi sebesar Rp4.000. Kemudian tabel penguasaan 80% metode equity, bagian debitnya masih sama seperti penguasaan 100%, namun di bagian kreditnya ada LYD induk sebesar Rp3.200 dan LYD anak sebesar Rp800. LYD induk sebesar Rp3.200 itu didapatkan dari 80% dikali Rp4.000. LYD anak sebesar Rp800 didapatkan dari 20% dikali Rp4.000. Kemudian tabel penguasaan 80% untuk metode cost-nya, untuk bagian debitnya masih sama seperti seperti metode equity, namun di bagian kreditnya yaitu LYD anak dieliminasi sebesar Rp4.000. Lalu yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan. Bagian penjualan oleh induk, penguasaan 100% dan penguasaan di bawah 100%. Kita perhatikan contoh berikut. Anak menjual kepada induk peralatan seharga Rp10.000. Harga perolehannya adalah Rp6.000 dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun, yang berarti labanya adalah Rp4.000 dan penyusutan per tahunnya adalah Rp1.000. Pada tabel tahun perolehan, di bagian debitnya ada peralatan, pada kolom induk Rp10.000 dieliminasi sebesar Rp4.000, maka neraca konsolidasinya sebesar Rp6.000. Pada bagian kreditnya ada LYD induk dieliminasi sebesar Rp4.000. Pada tabel tahun 1 penguasaan 100% metode equity, bagian debitnya masih sama seperti tabel tahun perolehan, namun pada bagian kreditnya ada akumulasi penyusutan dieliminasi sebesar Rp1.000 dan LYD induk dieliminasi sebesar Rp3.000. Kemudian tabel tahun 1 penguasaan 80% metode equity, bagian debitnya masih sama seperti tahun 1 penguasaan 100%, namun di bagian kreditnya ada akumulasi penyusutan dieliminasi sebesar Rp1.000, LYD induk dieliminasi sebesar Rp2.400 dan LYD anak dieliminasi sebesar Rp600. LYD induk sebesar Rp2.400 didapatkan dari 80% dikali Rp3.000. LYD anak sebesar Rp600 didapatkan dari 20% dikali Rp3.000. Kemudian ada pada tabel tahun 1 penguasaan 80% metode cost, bagian debitnya masih sama seperti metode equity, namun di bagian kreditnya ada akumulasi penyusutan dieliminasi sebesar Rp1.000,
Kemudian ada LYD anak dieliminasi sebesar Rp3.000. Sekian pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan rekan saya, Saudari Yosi. Perkenalkan, saya Yosi dari kelompok 8. Di sini saya akan menerangkan materi tentang obligasi antar perusahaan atau intercompany bond holdings. Adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan swasta nasional atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan hutang piutang antar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya pemilikan atau surat utang obligasi atas transaksi jual beli baik berupa barang-barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas produksi lainnya harus dieliminasikan. Sehingga hanya obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Masalah obligasi antar perusahaan metode pencatatannya hanya dibedakan berdasarkan pada penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Terima kasih. Laporan keuangan konsolidasi masalah khusus selanjutnya yaitu dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan posisi modalnya. Namun dilihat dari perusahaan induk dan para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi pemiliknya, kecuali terhadap adanya tambahan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Berikut contoh soal laporan konsolidasi masalah khusus dividen saham anak. Induk membeli 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500 lembar dengan harga Rp100 per lembar, yaitu sebesar Rp50.000. Laba yang ditahan sebesar Rp27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh laba Rp12.500 dan membagikan bonus 50% dari modal yang telah beredar. Untuk metode harga perolehan atau cost method, daftar lajur sesaat setelah pembelian saham, yaitu ini terdapat beberapa akun. Pada kolom induk, di akun debit, terdapat akun investasi saham-saham anak sebesar Rp70.000. Rp70.000 ini didapat dari 400 lembar saham dikali harga per lembar yaitu Rp100 dikali kurs yang beredar yaitu 175%, maka akan didapat Rp70.000. Pada kolom anak, terdapat akun modal saham anak eliminasi 80% Rp50.000 sebesar Rp50.000 di kolom kredit, dan laba yang ditahan anak eliminasi 80% sebesar Rp27.500 di kolom kredit. Untuk mengeliminasi akun investasi saham-saham anak sebesar Rp70.000, maka dibentuk akun eliminasi 80% modal saham sebesar Rp40.000 dan akun eliminasi 80% laba yang ditahan sebesar Rp22.000. Maka neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham sebesar Rp8.000 di kolom debit. Untuk mengeliminasi akun modal saham anak eliminasi 80% sebesar Rp50.000, maka dibentuk akun hak pemegang saham di kolom debit sebesar Rp40.000. Maka neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu akun minoritas 20% di kolom kredit sebesar Rp10.000. Untuk mengeliminasi akun laba yang ditahan anak eliminasi 80%, maka dibentuk akun hak pemegang saham di kolom debit, sehingga neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu akun minoritas 20% di kolom kredit sebesar Rp5.500. Berdasarkan data tersebut, maka metode harga perolehan cost method yang terbentuk sebagai berikut. Di kolom induk terdapat investasi saham-saham anak di akun debit sebesar Rp70.000. Di kolom anak terdapat akun modal saham anak eliminasi 80% sebesar Rp75.000. Laba yang ditahan anak eliminasi 80% sebesar Rp15.000 di akun kredit. Untuk mengeliminasi investasi saham-saham anak sebesar Rp70.000,
maka dibentuklah akun eliminasi 80% modal saham yaitu sebesar Rp60.000 di kolom kredit, dan akun laba yang ditahan 80% sebesar Rp2.000 di kolom kredit. Maka neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu Rp8.000 dengan akun selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku saham. Untuk mengeliminasi modal saham anak eliminasi 80% Rp75.000, maka dibentuk akun eliminasi 80% anak sebesar Rp60.000 di akun debit, sehingga neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu hak pemegang saham minoritas 20% di akun kredit sebesar Rp15.000. Dan untuk mengeliminasi laba yang ditahan anak eliminasi 80% sebesar Rp15.000, maka dibentuk eliminasi 80% sebesar Rp2.000 di kolom debit, maka neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu hak minoritas sebesar 20% yaitu Rp3.000 di kolom kredit, dan kenaikan saldo laba yang ditahan induk sebesar Rp10.000 di kolom kredit. Rp10.000 ini didapat dari 80% dikalikan dengan 12.500. Untuk metode equity, maka terdapat kolom-kolom sebagai berikut. Terdapat kolom induk dan kolom anak. Di kolom induk terdapat akun investasi saham-saham anak di bagian debit yaitu sebesar Rp80.000. Di kolom anak terdapat akun modal saham anak eliminasi 80% sebesar Rp75.000 di kolom kredit, dan laba yang ditahan anak sebesar Rp15.000 di kolom kredit. Untuk mengeliminasi akun investasi saham-saham anak sebesar Rp80.000 tadi, maka dibentuk eliminasi 80% modal saham sebesar Rp60.000 di kolom kredit, dan eliminasi Rp80.000 laba yang ditahan sebesar Rp12.000 di kolom kredit juga, sehingga neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu selisih HP di atas nilai NB sebesar Rp8.000 di kolom debit. Untuk mengeliminasi akun modal saham anak eliminasi 80% sebesar Rp75.000, maka ditambahkan dengan akun eliminasi 80% sebesar Rp60.000 di akun debit, sehingga neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu Rp15.000 di bagian kredit. Untuk mengeliminasi laba yang ditahan anak sebesar Rp15.000, maka dibentuk akun eliminasi 80% sebesar Rp12.000 di kolom debit, maka neraca konsolidasi yang terbentuk yaitu Rp3.000 sebagai hak minoritas 20% di kolom kredit. Di dalam neraca konsolidasi juga terbentuk laba yang ditahan induk yaitu sebesar Rp10.000 di kolom kredit. Untuk jurnalnya, bagian metode equity jurnalnya yaitu investasi pada anak sebesar Rp10.000 pada laba rugi sebesar Rp10.000, yaitu investasi pada anak itu di akun debit dan laba rugi itu di akun kredit. Untuk mencari nilai Rp10.000 ini didapat dari 12.500 dikali 80% penguasaan. Sedangkan dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat di dalam suatu memo. Untuk metode cost jurnalnya itu tidak ada jurnal. Sedangkan dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat di dalam suatu memo. Sekian, terima kasih.